orang tetangga sebelah RT 6 ya, yang melakukan siaran-siaran baik di YouTube, baik di TikTok, di mana-mana di media sosial tentang iman Kristen. Kemudian ada orang-orang Kristen yang merespon, salah satunya adalah saya, dengan membuat video-video tanggapan, live-live tanggapan seperti ini. Nah, di dalam live-live tanggapan ini saya juga mengemukakan ratusan isu. Kan sudah banyak, sudah ratusan isu yang saya utarakan. Salah satunya memang di dalam ajaran agama mereka, agamanya Abdul Somad, itu kan dikatakan sekalipun berzina, sekalipun mencuri, itu akan masuk surga. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, makanya saya berikan kesempatan nih kepada kalian yang beragama sama dengan Abdul Somad untuk membantah argumen tersebut. Apakah itu benar atau salah? Cuman memang selama ini sudah diberikan kesempatan kepada mereka, memang tidak ada satupun yang bisa membantah itu. Begitu loh. Ya, maksudnya apa? Begini, janganlah kalian ini datang-datang dengan mengatakan kami ini meneruskan ajaran Yesus, kami ini mengikuti ajaran Yesus. Sementara isi ajaran kalian mencuri, berzina, masuk surga, yang penting ucap 2 kalimat syahadat. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus gitu loh. Yang itu loh, pesan saya itu ada di situ. Supaya apa? Supaya kalian itu berhenti menyebarkan kebohongan, membawa-bawa nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mencari pengikut. Jangan seperti itu. Ya, saya berikan kesempatan kepada kalian. Coba dijawab yang mana, dibantah yang mana yang merupakan kebohongan yang saya utarakan. Sampai hari ini belum ada yang bisa membantahnya. Kalau kejang-kejang banyak. Ya, ayo silakan. Vester. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Vester. Halo Vester. Oke, baik, kita turunkan ya. Teman-teman cek ya, cek HP kalian. Apakah HP kalian ini tidak sengajakah kepencet sehingga naik ke atas atau bagaimana? Dicek ya, cek. Kita kasih naik ada Amel. Saya pengen ada di sini seorang yang agamanya sama dengan Abdul Somad, itu ingin meluruskan statement-statement saya, apakah fitnah gitu. Silakan. Amel, silakan Amel. Halo Amel. Jangan panik Amel, jangan ngambek. Ya Amel. Oke, si Amel dia ngambek aja. Soalnya memang yang saya katakan itu benar, tidak terbantahkan oleh kalian. Ya buatlah pengakuan begitu. Atau bertobat kalian, jangan lagi mengatakan kami datang ingin meneruskan ajaran Yesus. Jangan bilang begitu. Ya. Jangan lagi bilang bahwasanya Yesus itu adalah seorang Muslim. Gak boleh seperti itu teman-teman. Karena itu adalah fitnah yang nyata. Begitu. Kalau kalian terus-menerus mengatakan seperti itu, maka nanti akan banyak lagi orang-orang yang seperti saya yang mempertanyakan ajaran kalian. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Tidak pernah mengajarkan cium-cium batu. Tidak pernah mengajarkan kalau berzina, mencuri, tetap saja masuk surga asal ngomong syahadat. Nggak pernah.
Itu fitnah yang nyata ya. Coba kalau kalian ingin membantah saya kasih ruang. Mari kita berdiskusi. Begitu ya. Kita kasih naik ada Kang Eben. Silakan Kang Eben. Ya, selamat malam Kang Eben. Halo Bang, kedengeran Bang suara saya? Nah, belum dia sudah macet nih gimana? Kang Eben baru datang sudah emosi, sudah langsung macet begini. Kang Eben. Ya udah beli sinyal dulu lah Kang Eben ya. Ya teman-teman sekalian, coba ya kalau naik itu perhatikan dulu sinyal kalian itu. Apakah sinyal kalian itu mumpuni begitu. Kalau sinyal saja tidak mumpuni, bagaimana otak mau mumpuni? Ya, ayo silakan. Yuk ya, ini sudah jam 8 ini. Biasanya jam segini saya baru mulai nih. Tapi kita sudah mulai 15 menit yang lalu ya. Kita kasih naik ada bentar. Atau coba ini terlalu banyak sih yang ngajukan permintaan naik. Ada 37.000 orang, 37 orang. Coba di kolom komentar, saya ingin membantahmu Bang, saya ingin membuktikan bahwa engkau sesat. Coba yuk. Jangan ini menjadi orang itu kalau ngomong itu, kalau nggak ada edis ngomong, kalau ada edis diam. Ayo silakan. Sungguh kalian ini adalah orang-orang nekat yang nyata. Yaitu orang-orang yang hanya berbicara kalau tidak ada edis TV. Kalau ada edis TV, diam 1000 bahasa. Yo silakan. Kita kasih naik ada Samurai Kenzi. Silakan. Halo, Samurai Kenzi. Ya. Halo. Selamat malam, Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan Abang naik kemari dan apa gerangan mau Abang bantah dari saya? Silakan, Bang. Iya kan tadi situ bilang katanya kalau berzina, terus apalagi tadi itu? Barang siapa itu masuk surga begitu ya? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang tersebut pasti masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jikalau orang tersebut berzina? Bagaimana jikalau orang tersebut mencuri? Kata Rasulullah, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu kan ajaran kalian. Boleh-boleh saja ajaran kalian. Cuman kenapa dikait-kaitkan dengan Yesus gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi Bang, Yesus gimana emang? Jadi begini, banyak ustadz-ustadz ya di komal-komalnya, di channel-channelnya berkata begini, bahwasanya Islam itulah justru pengikut Yesus yang sejati. Justru Islam itulah yang menerapkan ajaran Yesus. Nah betul kan? Betul. Sudah saya bilang betul kan? Jadi saya tidak fitnah kan? Tidak fitnah. Nah tetapi begini Bang. Kenapa? Karena Yesus itu, sebentar. Yesus itu mengharamkan babi kan? Mengharamkan babi, Yesus bersunat. Terus Yesus juga
dia itu sujud. Kok Kristen yang sekarang enggak gitu loh? Oke, Sedangkan baik. Islam harus bersunat. Baik. Saya jawab dulu Bang ya. Islam tidak makan babi. Oke, saya jawab. Islam juga mau diajarkan sujud. Berarti Yesus itu ajarnya sama kayak Islam. Justru yang anehnya itu sekarang Kristen kok bisa menuhankan Yesus gitu loh. Oke, baik. Satu-satu dulu Bang. Kita kalau diskusi Iya, satu-satu, silakan. diskusi yang baik tuh asik gitu loh ya. Jadi enak. Oke. Gini. Pertama Oke. kita mulai dulu Iya. dari pernyataan saya. Betul bahwasanya kalian Oke. ini mengklaim bahwa kalianlah yang meneruskan ajaran daripada Tuhan Yesus. Betul yang saya katakan bahwa kalianlah yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang muslim. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan begini, mengapa di detik yang sama kalian memelintir ajaran Yesus, memfitnah? Pertama begini, adakah pernah Yesus berkata bahwa barang siapa berzina, barang siapa mencuri tetap masuk surga, yang penting ucap 2 kalimat syahadat? Coba silakan. Di mana Yesus pernah bilang begitu? Lah itu kan begini ya. Yesus itu kan diutus ke dunia menurut keyakinan Kristen sekarang. Bukan kan Bang, untuk maksud saya menebus dosa manusia. kapan Betul apa tidak? kapan Yesus mengajarkan hal yang begitu? Oh, saya nggak pernah melihat di Bible sampean belum. Nah, kalau begitu janganlah mengklaim bahwa itu meneruskan ajaran Tuhan Yesus. Gimana? Enggak, tapi Itu kan namanya begini, fitnah yang Bang Edis, nyata. begini kan. Enggak begini maksudnya di situ itu mankola. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajabat dahwalal jannah. Dia itu wajib masuk ke dalam surga. Wa in syaraka wa in zana. Walaupun orang tersebut pernah mencuri, walaupun orang tersebut pernah berzina, asalkan dia bertobat kepada Allah, Nggak ada bertobatnya di situ, Bang. maka Bang, ini jangan Anda memfitnah. Tidak ada di situ bertobat. kalau misalnya dia tidak bertobat juga, misal dia tidak ada di situ bertobat, Bang. Di situ Bang. Sebentar dulu. Oke, sambil Anda bicara saya tunjukkan dalilnya. Kalau dia tidak bertobat juga, iya, silakan, saya itu tahu dalilnya itu, Dis. Oke. Sekarang Anda memfitnah lagi. Anda ini justru memfitnah sang Nabi loh. Memfitnah si Anda ini kok. Oke, saya tampilkan dulu, Bang. Anda memfitnah sang Nabi. Kenapa saya katakan Anda memfitnah sang Nabi? Sang Nabi, saya balikin dulu ya. Sang Nabi tidak pernah berkata bertaubat. Dia berkata tentang orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita baca ya, Bang ya. Di sini dikatakan Iya, 2 kalimat syahadat, betul. Oke, di sini dikatakan begini ya. Bahwasanya Rasulullah mana nih? Bentar, kita baca ya. Oh, iya paham saya. Udah Dis, paham Dis, saya Dis. Sebentar. Maksudnya begini, Dis, ketika dia sedang Nih. Aduh, saya kok telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, betul, menjawab, iya, sekalipun berzina mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Iya, betul. Nggak ada di sini bertaubat. Di mana bertaubatnya? Betul. Tidak ada kalimat kalau bertaubat misalnya dia di tidak sini. menyekutukan Allah, sebentar begini, Dis, sebentar. Boleh saya jawab gak? Sebentar, saya cek dulu semua hadis-hadisnya ini ya. Begini. Tidak ada di sini kalimat bertaubat. Tidak ada di sini bertaubatnya. Yang penting apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mankola. Siapa yang mengucapkan? Iya, mankola. La ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Iya. Di mana bertaubatnya? Di mana bertaubatnya? Enggak, begini kan. Orang itu ketika dia bersyahadat, dari asalnya dia non muslim jadi seorang muslim, dia bersyahadat tuh.
maka otomatis dosa berzinahnya, dosa mencurinya itu dengan otomatis terhapus dengan sendirinya, Dis. Ya, berarti di dalam agama kalian pengucapan 2 kalimat syahadat itu Apa? mampu membuat orang tersebut Iya. wajib masuk surga. Tidak ada di situ pertaubatan. Iya, betul. Nah, makanya tadi saya Enggak, katakan tadi kan dari saya sudah mana Anda jelaskan. mendapatkan pertaubatan. Itu kan pertamanya itu dengan ucapan fiil apa itu? Fiil madi kan, man qala, barang siapa yang telah mengucapkan la Betul. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam Betul. surga. Berarti kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia beriman, yang asalnya dia itu kafir, yang asalnya dia itu tidak beriman kepada Allah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut otomatis dosa-dosa yang telah dia lakukan itu dihapus Iya. dengan mengucapkan 2 kalimat tersebut. Betul. Nah, Iya. yang menjadi pertanyaan, Iya. kenapa Anda tambahkan narasi pertaubatan? Tidak ada di situ narasi pertaubatan. Dia dengan mengucapkan la ilaha illallah itu otomatis dia itu terhapus gitu, Dis. Itu kan suatu Iya, bentuk jangan diulang daripada lagi, Bang. keistimewaan kalimat Jang- tersebut. Betul, Bang. Jangan diulang-ulang Iya. lagi. Artinya dengan mengucapkan 2 kalimat tersebut, orang tersebut pasti wajib dikatakan masuk surga. Walau dia berzina kayak walau dia Betul. mencuri. Betul? Iya, Nah, berarti di iya. dalam Walau dia berzina, wa in syaraqa wa in zana. Iya, betul. Nah, Iya, sekarang ayo kita bandingkan dengan ayat ini. Ayo kita bandingkan dengan ayat ini. Di dalam surat At-Tahrim, nih ya, At-Tahrim. Nanti saya, sebentar. Nanti saya minta pertanyaan sama adik saya. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan, boleh nggak? Boleh, tenang Boleh kan? saja, Kalau tenang dia udah saja. selesai. Oke. Oke. Di dalam surat At-Tahrim Oke. ayat yang ke-8, ya. Saya bacakan di sini, Ya. surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Saya balikan dulu ya Bang ya, kameranya. Bandingkan dengan surat ini, At-Tahrim ayat 8 ya. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubat nasuha itu? Taubat yang semurni-murninya. Artinya dia taubat itu nggak kumat-kumat betul. lagi. Contoh, dia taubat daripada berzina. Dia tidak berzina lagi, betul. Ini taubat nasuha artinya. Nah, Betul. ternyata setelah taubat nasuha, apa janji Allah? Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Justru kalau bertaubat tidak ada jaminan masuk surga. Tetapi kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat ada jaminan masuk surga. Nah, Oke. justru Saya jawab. justru di dalam kalian itu tidak penting pertaubatan, yang penting itu hanya cuap-cuap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Silakan. Oke. Jadi begini, Dis, dalam keyakinan kami umat Islam, barang siapa orang tersebut mempunyai di dalam hatinya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, ada kalimat syahadat, walaupun dia itu berdosa. Ya, nanti di hari kiamat kan manusia itu ditimbang kan, seperti dalam Bible ada kan itu pertimbangan manusia yang baik dan yang buruk. Kalau amal perbuatannya itu banyak yang buruk, maka dia itu masuk neraka dulu, Dis. Masuk neraka, dibersihin dulu tuh dosa-dosanya. Nah, setelah dia sudah habis dosanya, maka dia itu dimasukkan ke dalam surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dalam hatinya itu ada begini, kalimat Bang, tauhid. saya ngomong berdasarkan dalil, Anda ngomong berdasarkan begini, Bang. Kalau kita berbicara harus ada dalilnya. Coba dalilnya di mana? Kalau orang beriman kepada Allah nanti begini terus masuk surga, tidak ada Saya seperti nggak ada itu. ini lagi, Nah, Oke, Coba, silakan. Oke, mohon maaf. Memang saya tidak memegang data di Disney. Saya lagi gak punya HP, Dis. Gitu. Tapi itu saya bisa bertanggung jawab kok bahwa manusia itu dalam Islam ya. Walaupun saya tidak pegang dalil sekarang, tetapi ini otentik, yakin bahwa kalau dalam hatinya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk neraka nih, Disney. Maka dia itu akan masuk surga. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia itu masuk ke dalam neraka dan disiksa selamanya, Dis.
tidak pernah makan, tidak pernah akan masuk ke dalam. Bukan, kita dalam jangan surga, bahas begitu begini, loh. Bang. Kita itu tidak membahas hal yang selain daripada tema kita. Gini loh, menurut ajaran agama Anda, barang siapa yang bertaubat nasuha, tidak pasti dia itu akan diampuni. Betul? Menurut surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, taubat yang paling murni. Nah, setelah kalian taubat yang paling murni, apa janji Allah? Mudah-mudahan. Dikatakan di situ mudah-mudahan Allah akan mengampuni dan menutupi dosa-dosamu. Jadi justru kalau bertaubat nasuha tidak ada kepastian. Tetapi kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada kepastian, yaitu masuk surga. Jadi, menurut hadis tadi, amalan ucapan 2 kalimat syahadat itu di dalam iman kalian sebagai kunci surga. Betul? Betul tidak? Kunci surga. Betul. Nah, sementara Betul, kalau ada yang kita... salah. Betul. Betul. Iya memang betul. Saya belajar agama Anda itu 13 tahun. Nih, sementara bandingkan dengan ini. Apa di sini dikatakan? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Sementara di ayat yang lain dikatakan barang siapa mengucapkan amalan tadi itu 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Satu pihak ngomong nggak ada amalan yang bisa bikin masuk surga. Nah makanya saya bilang, sementara kalian percaya kepada hadis, sementara kalian ini masih percaya kepada hadis-hadis seperti ini, yang lain-lain ini sudah pada meninggalkannya. Karena isinya satu sama lain saling cakar-cakaran. Silakan. Kamu ini Des mempelajari Islam tapi kamu ini belum belum fase. Itu la yadkhulunal jannah. Itu kan bagi orang-orang yang mereka itu berlebihan gitu loh. Tidak mengharapkan daripada rahmatnya Allah masuk ke dalam surga. Jadi dia itu menganggap amalnya yang bisa memasukkan ke dalam surga, tetapi bukan rahmatnya Tuhan gitu loh. Itu maksudnya di situ itu. Bukan artinya tidak bisa dengan amal seperti itu. Tadi Anda mengatakan gini, betul tidak? Amalan apa yang merupakan kunci surga? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Iya, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul. Oke, itulah amalan yang bisa membuat orang masuk surga, betul? Iya, betul. Nah, sementara di hadis yang lain dikatakan tidak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang masuk surga. Itu hadis tentang masalah rahmat Allah. Jadi manusia itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka itu tergantung daripada fadol ataupun keutamaan ataupun rahmat dari Allah, itu maksudnya Iya, justru itu Bang. Justru itu di satu sisi gitu loh. Di satu sisi dikatakan, biar kita ini nggak ulang-ulang terus ya. Di satu sisi dikatakan tidak ada satu amalan pun, nggak ada itu. Mau sholat kah, mau apa, mau 2 kalimat, nggak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang itu masuk surga kecuali rahmat daripada Allah. Menurut hadis tersebut, betul? Nah, rahmat dari. Nah, sementara di hadis yang lain dikatakan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Sementara di tempat lain nggak ada amalan pun yang bisa membuat masuk surga. Nah, itu kan kuncinya surga, kuncinya surga, kunci miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kuncinya surga. Adapun jikalau manusia sudah bersyahadat, dia juga bisa masuk ke dalam neraka, Nah ini Anda tambah-tambahin lagi nih gimana? Kok tambah-tambahin lagi sih? Kasih biar. Anda menambah-nambahin sesuatu. Maksudnya begini loh. Loh kok menambah-nambahin sesuatu sih? Loh tidak ada di situ bunyinya barang siapa dia kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dia bisa masuk neraka, nggak ada. Yang ada barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk surga. Artinya kita tidak boleh
kita tidak boleh menumpukan bahwa amalan kita itu paling bagus gitu loh, sebab manusia itu masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Itu kok saya ulang-ulang lagi sih. Udah, sekarang saya boleh nanya bukan karena rahmat Allah menurut ayat tersebut, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi begini, baik. Oke, kita sudah sepakat di situ. Sekarang begini, Bang. Berarti boleh mencuri, boleh berzina. Betul. Contoh nih. Ada seorang Kok gitu sih? Loh, kok gitu kan bunyinya seperti tadi, Bang. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia coba. Saya kasih contoh, kita ambil satu contoh. Tahu Angelina Sondak? Tahu. Oke. Angelina Sondak dia kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Ya. Oke. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut ajaran daripada tadi itu, dia masuk surga sekalipun dia korup, betul? Betul. Oke, berarti tidak salah Angelina Sondak kalau walaupun dia korup tetap saja dia masuk surga, kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Salah kayak gitu. Nah, kan disalah-salah lagi. Kok salah gimana? Enggak, maksudnya begini, Bos. Jadi begini, Des. Maksudnya Anda harus tahu juga patokan gitu, Bang Edis harus juga patokan. Patokan manusia itu bisa masuk ke dalam surga, patokan karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu ada patokannya, Dis. Sebentar dulu dong, jangan dipotong dulu. Patokannya itu adalah 2 kalimat syahadat. Orang jikalau dia itu sudah berkalimat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia banyak dosa nih, Dis. Terus dia masuk neraka karena ada ucapan la ilaha illallah itu, maka dia masuk ke dalam surga gitu loh. Iya, artinya kalau dia tidak ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak masuk ke dalam surga, begitu. Oke, artinya walaupun Angelina Sondak korupsi, walaupun dia maling uang rakyat, tetap saja dia masuk surga karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, betul? Ya kalau misalnya dia tidak bertobat, tidak membalikan lagi uangnya, nggak ada bertaubat di situ. Dia masuk ke dalam neraka dulu. Inilah Anda tambah-tambahin. Dia masuk ke dalam neraka dulu dong, Des. Dari tadi kita sudah ngomong di mana? Sebentar, di mana di ayat tersebut perintah taubatnya? Sebentar. Perintah taubatnya. Perintah taubatnya ada di mana? Bang, perintah taubatnya ada di mana, Bang? Di dalam surat apa itu, saya lupa lagi. Man istighfaro itu, ya Allah ya Rabb ya Hakim. Aduh. Coba buka surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat ke-8 tadi apa bunyinya? Coba buka, saya nggak punya data. Baik, saya bukakan. Surat At-Tahrim ayat 8. Nih, At-Tahrim ayat yang ke-8. Justru bagi yang sudah kalau bertaubat nggak ada jaminan masuk surga. Iya. Oke. Itu kan pada keutamaan Allah, itu rahmatnya Allah, gimana sih? Baik, kita tampilkan. At-Tahrim ayat ke-8. Betul ya? Saya coba baca Arabnya, Dis. Saya baca Arabnya, Dis. Mohon maaf. Ke atas dulu. Saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu, apa itu? Tubu ilallah taubatan. Tubu ilallah. Awas jadinya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbakum ayyukaffara ankum sayiatikum wa yadkhil apa itu? Wa yadkhilukum ya jannati tajri min tahtihal anhar. Itu ada itu, wa yadkhilukum jannati tajri min tahtihal anhar, itu ada. Oke, artinya itu ada itu. Sudah dia bagi orang-orang yang bertaubat dengan taubat. Iya, Bang, diartikan dulu, Bang. Artikan satu persatu. Bang, artikan dulu. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi ada perintah kan supaya taubat yang semurni-murninya, betul? Iya. Lalu apa janji Allah setelah taubat semurni-murninya? Dan Allah akan mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan, betul nggak? Menutupi kesalahan-kesalahanmu. Menutupi itu bahasanya mudah-mudahan. Bang, jangan fokus gitu. Ini loh kata mudah-mudahan ini loh. Kesalahan-kesalahan. Trigger kan?
Itu kan bahasanya menutupi kesalahan-kesalahan kan? Iya, apakah nggak? pasti itu menutupinya? Iya. Pasti? Iya pasti. Ini mudah-mudahan nih loh, Mudah-mudahan mudah-mudahan. Allah akan, sebab begini Des, ada juga perkara yang tidak ditutupi oleh Tuhan. Siapa gitu yang loh. ngomong mudah-mudahan? Dia sudah berdosa, terus yaitu Al-Quran, berarti Allah. Iya, ucapan siapa ini mudah-mudahan Tuhanmu? Ucapan Tuhan. Masa Tuhan ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Tuhan yang mana lagi? Oh, itu kan artinya begini. Gimana itu kan sih? Tuhan, Dis. Jangan bolak-balik. Contoh begini, contohnya begini, Bang. Contoh begini, Bang Samurai. Asa ar-rabbuka. Jadi kan itu kan contohnya seperti ini, Dis. Jadi kalau misalnya Tuhan menerangkan sesuatu, apakah dia tuh harus aku akan iya, justru itu membuktikan, itu membuktikan bahwa juga dong. Begini, Bang. Saya kasih contoh. Iya. Saya adalah pemilik satu perusahaan. Iya. Saya bilang sama Ken Samurai begini, Samurai Kenzi, bekerjalah kamu dengan kerja yang semurni-murninya. Oke? Kamu masuk jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, tidak boleh telat. Pokoknya semua kalian kerjakan. Mudah-mudahan bos kamu akan menggaji kamu di akhir bulan. Mudah-mudahan loh, mudah-mudahan. Itu kenapa emangnya? Berarti pertanyaan saya bicaranya begini. bosnya gitu. Sebentar. Berarti kalau perkataan saya mudah-mudahan bos kamu. Nah, kalau saya katakan mudah-mudahan bos kamu, berarti saya tidak pemilik perusahaannya. Iya. Oh, jadi kalau saya pemilik perusahaannya, berarti saya. Ya, kalau misalnya begini nih, begini ya. Saya mengucapkan kepada anak saya ya, nak, kamu jangan makan jangan makan batu karena nanti ayah, saya ini ayahnya loh, nanti ayah marah. Apakah salah seperti itu, Dis? Oke, kalau itu berarti saya. Ayo. Betul. Nah, sekarang kalau di sini Tuhanmu, Tuhan yang mana lagi? Ya Tuhan Allah. Ini Tuhan tetapi coba ini karena Anda tidak ada Quran di situ. Saya tampilkan lagi. Karena Anda tidak ada Quran di situ. Saya tampilkan lagi nih ya, biar Anda paham. Nih, dengarkan, lihatkan, Nanti saya tanya loh Dis kamu, Dis. Oke, lihatin ya. Di sini apa? Hai orang-orang yang beriman. Apa? Siapa yang berucap di sini? Yang beriman, iya kan? Bukan, yang berucap siapa? Terus? Hai orang-orang yang beriman, Allah itu yang berucap. Oke, yang berucap. Oke. Bertobatlah kepada Allah. Iya. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Iya. Oke. Mudah-mudahan Tuhanmu. Salahnya di mana? Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Bagaimana mungkin Allah menyuruh orang bertobat, tapi mudah-mudahan Tuhanmu yang mana lagi? Tuhan yang mana lagi? Ya Tuhan Allah. Tadi kan saya sudah kasih analogi. Loh, kalau dia yang berfirman, kalimatnya maka nanti ayah marah, nanti ayah sedih. Apakah saya menyebutkan ayah tersebut salah kepada kalau anak mudah-mudahan saya? Itu pasti enggak? Ya kalau mudah-mudahan itu relatif, bisa pasti bisa enggak. Oke, bagaimana mungkin Tuhan ngomong mudah-mudahan? Ya sebab manusia itu, ada orang-orang itu yang bertaubat, tapi taubatnya tidak nasuha, tidak. Justru di situ diperintahkan taubat nasuha. Taubat sambal. Di situ diperintahkan taubat nasuha. Tapi intinya di situ taubatnya itu hanya sekedar dia itu taubat, tapi tidak nasuha. Ini loh taubat nasuha. Astaga. Ini loh, saya balikin lagi kamera saya. Ini taubat nasuha ini loh. Jangan kemana-mana. Loh, ini loh taubat nasuha nih. Apa dikatakan di sini? Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Tobat itu ada yang taubatan nasuha, ada yang taubat tidak. Oke, ini taubat nasuha enggak? Ini taubat nasuha enggak? Nasuha yakin Allah akan menghapus dosa. Ini taubat nasuha enggak? Kalau misalnya taubatnya itu Sebentar. Ini taubat nasuha enggak? Iya, taubat nasuha. Oke, kalau sudah taubat nasuha pasti diampuni enggak? Berarti di situ Dis ada yang tidak taubat nasuha, Dis. Makanya disebutnya mudah-mudahan. Gimana sih?
Perintahnya itu disuruh taubat nasuha. Gimana sih ini orang ini? Berat. Udah. Sekarang saya mau nanya sama sampean. Selama Yesus nih ya, Yesus, dia kan hidupnya 33 tahun kan? Ada